永别了，亲爱的队长。Keberhasilan bukanlah akhir, kegagalan bukanlah mundur, hanya dibutuhkan keberanian untuk melangkah. Sekelompok skuad tentara bayaran profesional dibayar mahal untuk menyelesaikan setiap misinya. Mereka ditakuti dan hampir tak pernah gagal dalam misinya. Misi terakhir membuat mereka terpecah belah dan memilih jalan masing-masing. Tapi masa lalu yang penuh pertempuran dan gelapnya kehidupan kembali menyeret mereka satu-satu ke dalam arena perang. Tim mereka terpecah karena ideologi dan uang, saling mempertahankan moral yang mereka percaya. Mereka terpaksa ingin menghabisi satu sama lain sampai pertempuran ini selesai. Film ini penuh baku hantam senjata yang keren dan berbahaya. Dibintangi oleh Leon Lee, Yan Luo, dan Du Li. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan! Di sebuah tempat yang gelap dan sepi, seorang pria sedang disiksa, dan seorang gadis remaja menangis sedih. Para penculik ini sedang membuat video, meminta uang tebusan. Jika ingin putrinya selamat, kirimkan segera uangnya. Dan si pengawal yang diculik bersama si gadis dihabisi. Video itu dilihat oleh sekelompok orang. Mereka adalah kelompok tentara bayaran yang bernama Wolf Hunting. Mereka mendapatkan misi untuk menyelamatkan putri perusahaan NAS. Perusahaan NAS ingin putrinya dikeluarkan dengan selamat. Penculiknya adalah organisasi yang bernama Devil, sangat terkenal di wilayah Afrika. Kelompok mereka terdiri dari beberapa orang. Ada Cajing sebagai ketua tim. Ada Tony, Saul, Margot, Ma, Dylan, Matthew, Achen, Hui, dan Viper. Mereka harus menyelamatkan anak itu hidup-hidup. Mereka menyusun rencana untuk menyerang markas Devil, tempat anak itu ditahan. Mereka juga menyiapkan para sniper untuk melindungi anggota lain yang menyamar. Mereka harus sangat berhati-hati. Markas itu sangat berbahaya, dan orang-orang di sana selalu berjaga dengan senjata lengkap. Setelah semua perlengkapan mereka siap, Cajing membagikan peran anggotanya masing-masing. Mereka akan masuk dengan kamuflase, masuk dengan cepat, keluar segera dengan membawa target. Mereka pun menjalankan misinya. Beberapa anggota Wolf Hunting melakukan penyamaran dan melumpuhkan anggota Devil di terowongan. Sedangkan Cajing dan Tony bertugas sebagai sniper yang melindungi anggota yang lain dari jauh. Saat mereka ingin memasuki markas, mereka hampir saja ketahuan. Penjaga menghentikan mereka dan memeriksa mobil. Sniper bersiap menembak, dan orang-orang di mobil siap dengan senjata. Untunglah penjaga ini tak curiga. Dia hanya memarahi mereka yang menumpahkan beras yang dibawa. Mereka berhasil masuk ke sana tanpa dicurigai. Begitu berhasil masuk, Cajing kembali membagi tugas. Margot, Achen, dan Yegui ditugaskan untuk menyelamatkan putri perusahaan NAS. Ma ditugaskan untuk melindungi. Matthew dan Dylan ditugaskan untuk memasang bom dan mengalihkan perhatian. Lalu Viper dan Saul ditugaskan untuk menerima target. Mereka membawa stok makanan itu ke dalam dan mencoba berbaur. Lalu meletakkan bom di beberapa titik. Mereka memainkan perannya dengan baik. Margot dan yang lainnya berhasil menemukan anak yang mereka cari dan menembaki penjaga. Tapi ternyata ada dua anak lain yang disandera oleh organisasi Devil. Cajing memerintahkan Margot untuk menyelamatkan dua anak itu juga. Tapi Tony menentang perintah Cajing. Ini tak sejalan dengan misi utama. Cajing tak mendengarkan komplain itu. Dia berjanji untuk bertanggung jawab atas dua anak itu. Akhirnya Margot menyelamatkan putri perusahaan NAS dan membawa dua anak lainnya. Saat mereka ingin keluar, mereka ketahuan oleh salah satu anggota Devil. Aksi tembak-menembak tak bisa dihindari. Mereka mempertahankan diri.
Organisasi Devil membombardir mereka dengan tembakan machine gun. Tony dan Cajing berusaha melindungi anggota mereka dari jauh dan ikut menembak, menghabisi banyak penjaga. Margot berusaha untuk membawa kabur anak-anak itu, tapi dia terjebak. Satu persatu anggota organisasi Devil dihabisi. Tapi jumlah mereka sangat banyak, membuat kelompok wolf hunting sangat kesulitan. Mereka mulai meledakkan beberapa bom. Dan juga ada anggota Cajing yang terluka dalam serangan itu. Dua anak yang ingin mereka selamatkan juga kabur dari sana. Posisi mereka semakin kesulitan. Ada penembak tersembunyi yang menyerang mereka. Cajing pun menembak tangki air dan melumpuhkan orang ini. Posisi Cajing pun mulai ketahuan. Sniper kelompok Devil juga menembak. Dan mereka mulai menggunakan senjata berat. Tony segera menghabisi orang-orang ini. Ini adalah pertempuran yang kacau. Mobil berhasil dihidupkan dan dijalankan. Makin banyak anggota Devil yang datang. Margot berhasil membawa target ke mobil. Mereka akan pergi dari sana. Semua anggota berhasil masuk ke mobil. Tony menembaki bom. Markas organisasi Devil mulai meledak. Untunglah semua anggota mereka berhasil selamat. Meskipun dua anak sendera tadi kabur dan tak selamat. Markas Devil meledak dalam kepulan asap. Mereka berhasil kabur dari sana. Inilah Skip Trash. Begitu mereka kembali ke markas, Cajing langsung mengajak Tony bicara. Cajing menyayangkan pilihannya yang tak ingin menyelamatkan dua anak tadi. Tony beralasan hanya fokus pada misi utama, dan itu aturannya. Jika dia tak menembak, mereka semua akan meninggal. Dia menyalahkan kaptennya Cajing yang hanya peduli masalah moral. Cajing memarahinya. Apa dia tak mau lagi mematuhi perintah komandan? Tapi Tony tetap tak mau terima. Mereka pun berdebat. Margot mendatangi mereka, melaporkan kalau markas meminta mereka untuk kembali dan melanjutkan untuk misi selanjutnya. Cajing menerima pesan itu, dan dia memerintahkan Tony untuk keluar dan diberi cuti sementara. Tony tak terima dengan keputusannya, tapi Cajing tak peduli dan beranjak pergi dari tempat itu.
Beberapa bulan setelahnya, Cajing, Margot, Saul, dan Viper ditugaskan untuk sebuah misi kembali di dataran perbatasan Tiongkok. Mereka menargetkan seseorang yang akan melakukan transaksi. Cajing dan Margot sudah siap di posisinya. Viper dan Saul mendukung dari tempat lain. 2 mobil pun datang. Mereka akan melakukan transaksi di tempat ini. Cajing melihat foto target. Beberapa orang turun dari mobil. Cajing langsung menembak. 1 orang jatuh. Dan ternyata target mereka berhasil kabur dan melarikan diri dengan mobilnya. Tiba-tiba ada seorang sniper dari bukit di seberang yang menyerang Cajing. Dan Margot berhasil melindunginya. Tubuhnya terkena tembakan. Sementara itu, Cajing langsung mengamankan Margot, menggendongnya dengan tubuhnya, meminta Saul untuk menembak target. Saul berhasil menembak dan menghentikan mobil itu. Dan Viper untuk mengalihkan target. Viper segera bergerak. Sniper lawan segera menembakinya. Saul berhasil turun dan menghabisi target. Dan Cajing juga menembak melukai sniper musuh. Sniper musuh merasa misinya gagal, segera ingin pergi dari sana. Cajing mengejarnya. Orang ini segera menaiki motornya dan Cajing juga menaiki motornya. Mereka terlibat aksi kejar-kejaran. Dan Cajing sampai harus menabrakkan motornya ke orang ini. Orang ini jatuh dan mengeluarkan belatinya. Duel pun dimulai. Sniper musuh dihabisi oleh Cajing. 3 tahun setelahnya, di sebuah desa terpencil di pinggiran Tiongkok, kini Cajing tak lagi bergabung dan berhenti menjadi tentara bayaran. Cajing memilih hidup tenang di pedesaan. Meskipun begitu, hari-harinya selama menjadi tentara bayaran terus membayangi pikirannya. Seorang gadis tiba-tiba mengagetkannya. Gadis ini bernama Suya, calon istrinya. Cajing sekarang sedang sibuk untuk menyiapkan pernikahannya. Suya memilih foto-foto yang bagus untuk pernikahannya. Gadis ini menerima Cajing apa adanya, walaupun dia tahu masa lalunya. Sebuah mobil datang mendekat ke sana. Cajing siap dengan senjatanya. Seseorang turun dari mobil. Ternyata itu adalah Tony. Tony segera naik dan berbicara soal banyak hal. Kelompok wolf hunting sudah dibubarkan sejak kepergiannya. Margot selamat dari penembakan dan menghilang entah pergi kemana. Tapi dia tak pernah menyalahkan Cajing. Tujuan Tony mendatanginya adalah ingin mengajaknya untuk melakukan sebuah misi. Misi itu bertujuan untuk mencegah sebuah penyebaran virus yang dibuat oleh kelompok Devil yang mereka hancurkan dulu. Virus itu bernama BT dan sudah menyebar ke banyak negara. Penyebaran virus itu ada kaitannya dengan kelompok ini. Mereka ingin memonopoli obat-obatan untuk mengatasi virus ini. Jadi kelompok yang akan dibentuk Tony ini ingin menghentikan organisasi Devil. Setelah menjelaskan tentang misi itu, Tony menyawari Cajing untuk bergabung. Bayarannya besar. Dia sangat butuh bantuannya. Tapi Cajing menolak tawaran Tony. Dia sudah lama meninggalkan kehidupan tentara bayaran. Cajing hanya ingin fokus pada hidupnya dan keluarga baru yang akan dibentuknya. Dia sedang mempersiapkan diri untuk menikah. Tony berusaha membujuknya, tapi tak berhasil. Tony akhirnya menyerah dengan tawarannya dan pergi dari tempat itu. Suya heran kenapa temannya terlalu cepat pergi. Suya tahu masa lalunya. Cajing menenangkan gadis ini. Dia tak akan kembali ke masa-masa itu. Ternyata Tony tak hanya mengajak Cajing untuk bergabung dalam misinya. Viper di sana bersamanya. Tony juga mengajak Saul untuk ikut misi ini. Dia pasti menerimanya. Tapi Tony memiliki rencana lain yang bisa membuat Cajing terlibat. Sementara itu, Cajing dan Suya menjalankan hari-hari mereka seperti biasa, mengembala hewan ternak. Gadis ini larut dalam impiannya, melihat gaun-gaun pernikahan. Dan dia diculik. Cajing juga sedang membuat kalung yang akan diberikannya pada Suya. Dan dia menerima telepon. Cajing langsung bergegas dan mendatangi Tony di markasnya.
Semua tim Tony ada di sana, termasuk Saul dan Viper. Saul segera menyapa seniornya. Cha-Jing meminta Tony menjelaskan padanya bagaimana dia bisa tahu kalau Suya telah diculik. Tony mengaku dia memantau semua pergerakan organisasi Devil. Dia curiga orang-orang Devil mengintai setiap pergerakannya dan tahu ketika dia ke tempat Cha-Jing. Dan mungkin mereka melihat Suya. Dia memperlihatkan foto yang dikirim oleh kelompok Devil. Suya telah ditahan. Tony berjanji pada Cha-Jing akan membawa Suya kembali dengan selamat. Saat Tony dan timnya akan bergerak, Cha-Jing memutuskan untuk ikut bersama mereka. Dia akan menyelamatkan calon istrinya. Markas inilah yang ditunjukkan oleh Tony sebagai markas kelompok Devil. Mereka sudah di lokasi dan siap di posisi masing-masing dan akan menyelinap masuk ke tempat itu. Cha-Jing kembali menjadi sniper di misi ini. Mereka berhasil melumpuhkan beberapa penjaga dan tim yang lain masuk melalui pagar kawat besi. Cha-Jing mulai menembak dan membuka jalan. Seluruh tim sudah berhasil masuk. Dan akhirnya aksi mereka ketahuan. Mereka masuk lebih dalam. Seorang wanita yang juga berada di sana masuk ke kamarnya. Tiba-tiba alarm tempat itu berbunyi. Aksi mereka ketahuan. Musuh sudah memantau mereka dari CCTV yang ada di sana. Wanita ini bernama Lucy. Segera ke ruang kontrol. Dia salah satu pemimpin di sini, anak dari Profesor Tang yang meneliti virus. Dia memberi perintah di radio. Mereka sedang diinvasi, meminta semua anak buahnya bersiap. Lucy segera kelabor, memerintahkan semua orang untuk memusnahkan semua bukti penelitian mereka di tempat itu. Profesor Tang segera membawa sampel penelitiannya. Lucy meminta ayahnya untuk pergi lebih dulu. Anak buahnya yang bernama Charlie yang mengamankan. Sementara dirinya akan berusaha mempertahankan tempat itu. Tim Tony mulai diserang. Aksi saling tembak-menembak terjadi. Mereka menyerang tak kenal ampun. Tim Tony yang veteran dalam penyerangan seperti ini mengalahkan para penjaga di sana. Sementara Cha-Jing melindungi mereka dengan snipernya. Mereka masuk lebih dalam. Dilempari granat dan tembakan. Dua orang tim Tony jatuh. Saul bergerak maju dan menghabisi tentara musuh. Lucy dan tentaranya menembak, tapi yang mereka hadapi adalah para veteran perang. Semua anak buahnya dihabisi. Lucy segera kabur dan bergabung dengan ayahnya. Aksi mereka harus terhambat karena ada sniper yang menghalangi mereka. Lucy yang melihat itu berusaha memutar dan mencari posisi di mana sniper itu. Cha-Jing segera menghabisi Charlie dan Lucy menembakinya. Cha-Jing memutuskan untuk pindah posisi. Di perjalanan, dia bertemu dengan penjaga yang lain. Cha-Jing melumpuhkan mereka dengan mudah dan melanjutkan masuk. Lucy yang sudah mengintai Cha-Jing berusaha menyergapnya. Mereka berdua berkelahi dan saling menjatuhkan. Mereka jatuh ke lantai bawah. Tiba-tiba Tony dan pasukannya mendatangi mereka sambil membawa profesor. Tony meminta Lucy untuk menyerah. Mau tak mau gadis ini harus mengikuti perintah. Cha-Jing kembali menanyakan keadaan Suya pada Tony. Anak buah Tony segera datang membawa Suya yang sudah lemah. Cha-Jing sangat panik melihat keadaan calon istrinya yang sudah tak berdaya dan segera memeluknya. Sementara Tony hanya fokus pada koper yang ada flash disk yang berisi data milik Profesor Tang tanpa peduli pada Cha-Jing.
Kondisi Suya sangat buruk. Suya memegang pipi tunangannya dan akhirnya gadis ini kehilangan nyawanya. Cha-Jing sangat marah pada dirinya. Dia tak bisa melindungi gadisnya. Tapi perhatiannya teralihkan pada tato yang ada di lengan anggota Tony yang membawa Suya. Pria yang memiliki tato yang sama dengan penculik Suya waktu Tony menunjukkan videonya. Barulah Cha-Jing sadar Tony telah memanfaatkan dirinya. Cha-Jing langsung menodongkan senjatanya dan meminta penjelasannya. Tony mengaku dia turut berduka. Cha-Jing tak terima dan marah. Tiba-tiba Viper menembak dan menyerangnya. Saul bingung dengan situasi ini. Tony berkata jika dia menerima permintaannya waktu itu, calon istrinya tak perlu meninggal. Dialah penyebabnya. Lalu Tony memberikan dua pilihan pada Cha-Jing. Bekerja dengannya atau meninggal seperti calon istrinya. Dia akan memberikan bayaran yang besar. Selama ini Tony ternyata sudah mengambil alih organisasi Devil dan mengkhianati kemiliteran. Tony melakukan itu demi uang. Dia menyalahkan Cha-Jing atas semua yang terjadi pada Margot dan bubarnya kelompok Wolf Hunting. Lucy yang menyimak obrolan itu merasa Tony tak tahu malu dan memakinya. Ternyata yang dibuat profesor ini adalah antivirus. Tony benar-benar sudah menipu Cha-Jing dan Lucy sangat khawatir. Jika antivirus yang telah mereka buat jatuh ke tangan orang seperti Tony, banyak negara yang akan celaka. Dia hanya memikirkan soal uang. Saul yang ingin protes berteriak, minta ini dihentikan. Tapi dia dihabisi oleh Viper. Profesor Tang menghentikan Tony. Semua yang ada dalam flash disk itu tak ada gunanya. Hasil penelitian itu hanya dia simpan di kepalanya. Tapi itu tak menghentikan Tony. Tony malah menghabisinya. Saat Tony lengah, Cha-Jing melawan balik, diikuti oleh Lucy. Lucy melemparkan flashbang dan meledak. Tony dan Viper segera kabur dari sana. Mereka berdua berduka atas meninggalnya orang yang mereka cintai. Tak sengaja berada di nasib yang sama. Cha-Jing segera membawa mayat Suya dan pergi dari sana. Cha-Jing kembali ke kampung halamannya untuk menguburkan Suya. Dia terus mengenang hari-harinya ketika bersama dengan gadisnya. Impian indah itu hancur berantakan. Berbulan-bulan kemudian, dan ada seseorang datang ke sana. Ternyata itu Lucy, anak Profesor Tang. Dia sudah lelah mencari jejaknya dan akhirnya menemukannya. Dia kesal melihat Cha-Jing yang menjadi seorang pecundang dan larut dalam masa lalu dan memakinya. Cha-Jing tak peduli. Dia memang pecundang, tak bisa melindungi gadisnya dan dikhianati oleh saudaranya sendiri. Kenapa dia mencari pecundang sepertinya? Lucy ingin mengajak Cha-Jing untuk membalaskan dendam mereka pada Tony dan Viper. Dia harus mengambil kembali flash disk yang dicuri oleh Tony. Data-data yang di sana dapat membahayakan masyarakat luas jika disalahgunakan. Dia punya tanggung jawab moral dari ayahnya. Cha-Jing tak peduli dan ingin minum lagi. Gadis ini membuang minumannya. Lucy tak menyerah dan terus membujuknya. Lucy merasa Cha-Jing harus membalaskan dendam atas kematian Suya. Gadisnya tak akan tenang. Cha-Jing juga marah. Dia ingin membalaskan dendamnya. Tapi dia sadar mereka berdua tak mungkin melakukannya. Lalu Lucy memberi kejutan pada pria ini. Dia membawa kembali tim Wolf Hunting-nya untuk misi ini. Matthew, Ye Gui, dan Dailan datang ke sana. Cha-Jing gembira melihat saudara-saudaranya lagi. Lucy mengaku menemukan kontak mereka dari buku milik Cha-Jing yang dicurinya. Sebulan yang lalu dia ke sini dan dia sedang mabuk berat. Lucy telah memberitahu mereka semua yang terjadi dan mereka bersedia untuk membantu Cha-Jing. Mereka harus membalaskan ini. Cha-Jing merasa ragu karena ini bisa membahayakan mereka. Ye Gui juga tak terima. Teman dekatnya Saul dihabisi Tony. Dan yang tak disangka, Margot juga datang ke sana, bergabung dengan tim mereka. Cha-Jing sangat lega melihat gadis ini. Dan mereka berlatih keras sebelum melakukan misi ini untuk menajamkan kembali naluri tempur dan bertarung mereka. Sementara itu, Tony dan Viper melakukan banyak uji coba, dibantu tim penelitinya dari data yang telah mereka curi milik Profesor Tang. Butuh waktu berbulan-bulan sampai akhirnya obat itu rampung. Para peneliti berjanji dalam seminggu lagi obat ini akan bisa diproduksi. Mereka juga khawatir dengan kemungkinan balas dendam yang akan dilakukan Cha-Jing dan Lucy.
Dan malam itu Cajing mengobrol dengan Lucy tentang masa lalu mereka. Cajing penasaran bagaimana gadis seperti Lucy memiliki latar belakang militer. Lucy mengaku dia masuk ke militeran saat muda dan menjadi sukarelawan di Amerika Selatan. Saat ayahnya butuh bantuan, dia kembali dan membantu ayahnya meneliti obat itu. Dia mendirikan perusahaan keamanan untuk melindungi ayahnya dan penelitiannya. Tapi akhirnya dia juga gagal. Paling tidak, dia harus merebut kembali penelitian ayahnya. Cajing berkata mereka akan melakukan yang terbaik. Tim Wolf Hunting juga menghabiskan waktu di Api Unggun dan mengenang masa lalu mereka. Ternyata Margot juga pernah dihubungi oleh Tony dan Viper, tapi dia curiga dan menolaknya. Dia tak percaya kepada Tony. Cajing berterima kasih karena mereka semua datang untuknya. Dylan berusaha untuk memecahkan suasana. Dia menciptakan sebuah yel-yel untuk tim Wolf Hunting yang membuat semuanya kembali semangat untuk melakukan misi ini. Kini persiapan mereka telah matang. Keesokan harinya mereka akan pergi menuju markas organisasi Devil untuk membalaskan dendam. Cajing bicara, kali ini mereka melakukan misi tanpa bayaran. Ini soal harga diri dan apa yang akan mereka perjuangkan. Semua anggota tim membawa senjata andalannya masing-masing. Inilah markas baru kelompok Devil. Cajing dan pasukannya sudah masuk dan siap di posisi. Mereka melapor di radio dan mulai menghitung mundur. Dan menembak. Target jatuh. Cajing memerintahkan akan berpencar agar lebih mudah menghabisi Tony dan kelompoknya. Cajing, Margot, dan Yegui dengan snipernya akan mencari posisi baru. Sementara yang lainnya menyergap secara langsung dan mereka mulai bergerak. Tony sudah mendapatkan laporan atas penyerangan yang akan dilakukan tim Cajing. Viper melapor, musuh sudah di sini. Tony sudah menyiapkan pasukannya, memerintahkan mereka bersiap. Lucy, Dylan, dan Matthew pun masuk. Dan mereka diserbu tembakan. Mereka membalasnya. Dan mulai maju menghabisi semua musuh. Margot dengan senapan snipernya juga membantu. Sekarang para sniper berhadapan langsung. Tony juga memerintahkan anak buahnya menggunakan machine gun. Yegu yang diserang dan dia terpaksa berpindah posisi. Dia akan menghabisi orang-orang yang menggunakan machine gun. Dan Viper langsung menargetkannya. Yegui memberi kode kepada Cajing di mana posisi Viper dan Cajing langsung menembaknya. Viper terpaksa kabur. Sementara itu rombongan Lucy masih berurusan dengan para tentara bawahan Tony. Mereka berhasil menghabisinya dan masuk ke lab mencoba mencari flash disk. Dan mulai meletakkan bom di sana. Tapi mereka tak berhasil menemukan flash disk itu dan melapor pada Cajing. Cajing meminta mereka untuk terus berhati-hati. Mereka akan berkumpul setelah berhasil menghabisi target.
dan dua tentara datang ingin menyergap Matthew dan Dylan. Margot menghabisi mereka. Tapi banyak rombongan lain datang. Rombongan Lucy dibombardir dengan peluru. Mereka sampai terpojok. Jumlah musuh sangat banyak. Margot pun membantu mereka. Viper berhasil menemukan lokasi Margot dan akan menghabisinya. Tapi posisi Viper diketahui oleh Yegu. Keduanya bertarung. Dan Yegui berhasil menghabisi Viper walaupun dia juga terluka parah. Dia segera melapor, Viper telah jatuh. Margot pun pindah posisi. Kini mereka tinggal menghabisi Tony. Tony dan Cajing mulai menembak, bergantian menembakkan peluru. Tony terkena tembakan. Rombongan mereka akhirnya berkumpul. Mereka akan menjemput Yegui yang terluka. Tony berusaha memanggil Viper, tapi tak ada jawaban. Dan Lucy akan menjemput Yegui. Dan dia ketahuan, ditodong senjata dan dibawa pergi menemui Tony. Ternyata flash disk yang dicarinya selama ini ada pada Tony. Tony memberitahu Lucy kalau sebenarnya ayahnya adalah anggota organisasi Devil yang telah berkhianat. Selama ini organisasi yang membiayai penelitian ayahnya, tapi ayahnya malah berkhianat dan mempublikasikan temuannya. Organisasi Devil hanya ingin mengambil kembali hak mereka. Lucy sangat kaget dengan fakta itu. Di perjalanan menuju titik kumpul, Dylan terkena sebuah tembakan. Matthew sangat terpukul. Dylan adalah teman dekatnya. Dia berlari menyelamatkan Dylan. Tapi dia juga terkena beberapa tembakan. Dia tetap menyeret Dylan ke tempat aman. Dan akhirnya Dylan meninggal. Matthew sangat terpukul. Margot melapor, Dylan telah jatuh. Sementara itu, Tony masih terus memanas-manasi Cajing. Lucy. Dia tak segan untuk menyakiti Lucy agar Cajing keluar dari tempat persembunyiannya. Lucy berteriak, jangan pedulikan dia, dan Tony menembaknya. Cajing pun terpaksa keluar. Tony langsung mengambil posisi. Saat Cajing keluar, Tony langsung menembaknya. Tony memakinya dan mengatakan dialah yang terbaik. Dialah yang seharusnya menjadi Kapten Wolf Hunting. Cajing tak berhak karena dia adalah yang terbaik di antara mereka. Cajing pun memakinya. Yang dia pedulikan hanya uang. Mereka berdebat. Margot dan Matthew masih berusaha untuk membantu Cajing, tapi mereka tak bisa membidik Tony. Dan ternyata ada bantuan yang tak terduga. Saul membuka suara. Dia ternyata masih selamat dari peristiwa hari itu. Dia bisa membidik Tony dan memerintahkan mereka untuk membidik dua penjaganya. Saat hitungan ketiga, mereka menembak bersamaan. Ketiganya jatuh. Akhirnya Cajing dan timnya berhasil menghabisi mereka semua, meskipun harus mengalami pertumpahan dan pertempuran yang sulit. Lucy segera mengambil flash di situ. Balas dendam mereka berhasil. Cajing berteriak mengumandangkan yel-yel wolf hunting. Lucy akhirnya bergabung dengan kelompok ini. Mereka tak akan meninggalkan satu sama lain dan akan selalu membela keluarga mereka dari kejahatan. Dan akhirnya film ini selesai. Semoga terhibur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Kalau nggak keberatan, mohon dukungan teman-teman untuk kami. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Kita jumpa lagi di serial atau film kami selanjutnya. Bye.